Anosmia adalah gangguan pada fungsi penciuman, di mana seseorang menjadi tidak dapat mencium bau sama sekali. Nah, kemampuan kita mencium bau-bauan ini sebenarnya melibatkan proses yang kompleks antara hidung dan otak. Nah, di sini pada saat udara mengalir ke dalam rongga hidung, tentu bau-bauan tersebut akan diikat oleh reseptor penciuman yang berada di atap rongga hidung kita. Saraf ini ditemukan pada bagian atap hidung kita, yaitu biasa kita sebut dengan epitel olfaktori. Nah, sebenarnya jalur kita dapat mencium bau ini ada dua, yaitu ortonasal dan retronasal. Untuk ortonasal itu biasa adalah pada saat kita menghirup bau-bauan tersebut ya, jadi lewat dari depan rongga hidung seperti pada saat kita mencium bau bunga ataupun bau-bauan yang lain. Dan kemudian jalur yang kedua adalah retronasal. Jadi ini proses terjadi pada saat kita mengunyah makanan. Jadi pada saat makanan berada di dalam mulut, bau dari makanan tersebut tentu akan dialirkan ke bagian atap hidung tadi melalui belakang hidung. Nah, stimulus tersebut nantinya akan diinterpretasikan oleh otak sehingga kita dapat mengenali bau-bauan tersebut. Nah, gejalanya adalah yaitu sesuai dengan definisinya. Jadi tidak dapat mencium bau sama sekali. Jadi mau bau sekuat apapun orang tersebut tidak dapat mengenalinya atau mencium baunya. Nah, karena tadi ada jalur retronasal, jadi melalui belakang rongga hidung, biasanya gangguan penciuman ini juga akan disertai dengan gangguan perasa. Jadi pada saat makan, orang tersebut tidak dapat merasakan makanan yang sedang dia makan. Sementara kalau keluhannya adalah berkurangnya kemampuan seseorang mencium bau, jadi misalnya bau-bauan dia masih bisa mencium, tapi mungkin parfum yang tadinya sangat menyengat ke hidung, tapi ternyata tercium biasa aja. Nah, itu berarti hanya berkurang. Kita menamakannya dengan istilah hiposmia. Kemudian ada juga keluhan gangguan penghidu, yaitu salah interpretasi bau. Jadi biasanya bau-bauan yang wangi, nah orang tersebut menciumnya seperti bau busuk. Ini kita menyebutnya dengan istilah parosmia. Nah, jadi memang ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui mengenai gangguan penghidu. Selain itu juga anosmia dapat terjadi pada orang-orang yang sedang mengalami sinusitis ataupun rinitis alergi, di mana pada rongga hidungnya terjadi pembengkakan mukosa ya atau selaput lendir yang ada di dalam hidung. Nah, tentu saja mengingat jalur atau proses penciuman tadi, bau-bauan tersebut menjadi terhalang untuk sampai ke atap rongga hidungnya. Jadi dia akan mengalami gangguan penciuman. Bahkan kalau memang sampai membengkak sekali, itu bisa tidak mencium bau sama sekali. Kasus yang lain misalnya adalah pada saat trauma kepala, jadi menyebabkan cedera pada kepala, tentu ada gangguan di saraf otak, itu juga bisa menyebabkan keluhan anosmia. Contoh lainnya adalah misalnya pada penyakit Alzheimer ataupun aneurisma otak atau misalnya kanker otak yang memang melibatkan struktur otak yang berfungsi untuk penciuman. Nah, komplikasi pada saat seseorang itu mengalami anosmia, tentu saja dia akan mengalami gangguan pada fungsi hidupnya sehari-hari. Jadi sebagai contoh, tentu keluhan anosmia tadi yang disertai dengan gangguan pengecapan, dia akan menjadi tidak berselera untuk makan, jadi penurunan nafsu makan. Nah, setelah penurunan nafsu makan ini tentu bisa penurunan berat badan, bisa menyebabkan malnutrisi, dan juga bisa menyebabkan depresi karena dia sama sekali tidak bisa mencium bau-bauan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga perlu kita ingat, indera penciuman ini adalah juga sebagai alarm bagi kita untuk menandakan adanya suatu bahaya. Contoh, misalnya pada kondisi kebakaran atau adanya bocor gas di rumah. Nah, pada orang yang tidak dapat mencium bau, tentu dia tidak dapat mengetahui zat berbahaya tersebut. Nah, itu tentu akan membahayakan nyawanya. Untuk pengobatan anosmia sendiri sebenarnya tentu tergantung dari faktor penyebabnya. Sebagai contoh, misal pada orang yang mengalami sinusitis atau ada polip di rongga hidung atau rinitis alergi, tentu orang tersebut harus mengontrol atau berobat ke dokter untuk menyembuhkan penyakit yang mendasarinya. Nah, kemudian sebenarnya ada istilah yang disebut dengan olfactory training atau latihan penghidu. Nah, ini biasanya dianjurkan pada orang-orang yang mengalami anosmia yang mungkin beberapa waktu belakangan ini disebabkan oleh COVID juga, yaitu dengan cara menghirup bau-bauan tertentu meskipun dia tidak dapat mengenali bau tersebut bau apa.
Biasanya yang kita gunakan untuk latihan penghidup ini adalah seperti cengkeh, kemudian minyak kayu putih, bau lemon, kemudian bunga mawar. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara kita meletakkan benda tersebut di depan rongga hidung. Kemudian pada saat menghirup baunya dilakukan dengan bernafas yang panjang dan dalam. Jadi sambil menutup mata. Meskipun kita tidak dapat mencium bau itu, tentu kita masih dapat mengingat bau itu sebenarnya seharusnya seperti apa. Jadi itu dapat dilakukan menghirup bau tersebut di depan sambil menutup mata dengan waktu kurang lebih selama 1 menit. Nah, ini dapat diulang 2-3 kali sehari. Ini akan membantu proses penyembuhan atau mengembalikan kemampuan indera penghidup tadi. Cara mencegah supaya kita terkena anosmia, tentu kita harus menjaga tidak terkena penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan anosmia. Yang paling sering terjadi tentunya pada saat orang terkena pilek ya, atau influenza atau selesma. Nah, kita tentu harus menjaga daya tahan tubuh, menggunakan masker di tempat orang ramai, jangan sembarangan menyentuh daerah wajah dengan tangan yang belum kita cuci, itu untuk menghindari kita tertular virus influenza tadi. Kemudian juga pada orang-orang yang memiliki alergi, yang rinitis alergi berulang, hidungnya sering mampet, tersumbat, tentu saja harus mengontrol alerginya tersebut. Jadi menghindari pemicu yang menyebabkan dia alerginya kambuh. Kemudian kalau untuk masalah trauma, tentu saja yang berkendara harus berkendara dengan baik atau menggunakan pelindung yang semestinya. Sementara itu pada anosmia yang mungkin terjadi pada usia tua ya, dipengaruhi oleh faktor usia atau degeneratif, tentu saja ini tidak bisa dicegah. Sebab biasanya itu secara alami memang terjadi akibat penurunan kemampuan indera orang tersebut, terutama indera penciuman ataupun indera perasa. Selain itu juga kalau misalnya kita terserang sakit pilek atau influenza atau masalah di rongga hidung, tentu sebaiknya kita melakukan cuci hidung sebagai pencegahan agar penyakit tersebut tidak berlanjut lebih jauh lagi. Nah, untuk video cuci hidung dapat diklik di sini. Demikian penjelasan saya mengenai anosmia. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THTKL. Sampai ketemu di episode berikutnya.